for Nabila Gomez. Oke, ketemu lagi dibuka Pak. Luar biasa. Penontonnya bagus sekali. Yang dari kanan, yang dari tengah maupun yang sebelah kiri bagus semua. Bandnya makin kesini makin luar biasa. Banyak kemajuan. Tahun 2014 kalau cuma gitu-gitu doang. Siapa ya? Sebelah kanan dari mana? Ini adalah putra-putri yang punya pengusaha Banten Presto Lumpia dan Tahu Gimbal. Betul sekali. Dan mereka ini Mas Tukul, aku tahu mereka ini semua IP-nya itu 4 semua Mas Tukul. Mereka semua itu rajin banget belajar. Sampai Mas Tukul gerbang kampusnya dibawa tuh Mas. Luar biasa. Vega, kamu Ya, nyapa yang tengah dan nanti Nabila nyapa yang di luar sana. Baik dong Mas. Iya. Oke, aku sapa yang tengah ya. Aduh, nggak nahan, cakep juga. Ini rambut belah tengah ini, aduh. Luar biasa ya. Kayak ini ya, penyanyi ini kakak adiknya Fetty Vera terjemah. Alam. Ya. Badukun. Kayak alam gaib kamu ya. Apa? Ada yang mirip Mas Alam. Ini coba kalau senyum mirip Mas Tukul yang ini. Senyumnya mirip saya. Luar biasa ya. Oke, baik. Yang kuning-kuning dari mana? Dari Bali. Om Swastiastu. Sesemok Mawali ya. Asung Kertawara Nugroho Idah Sangyang Widiwasa. Luar biasa. Semoga diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tri kayu parisuda, tri kita karana. Luar biasa. Sama yang sebelah kiri. Yang bajunya putih merah dari mana? Yang hitam-hitam dari mana? Malam ini temanya adalah fenomena pria sewaan. Fenomena pria sewaan. Iya, mantap ini ya. Siapa yang mau daftar silakan ya. Tapi harus sehat berpikirnya maupun jiwanya ya. Pemirsa, seperti apakah bincang-bincang kita bersama Nabila Gomez mengenai fenomena pria sewaan? Pria sewaan. Apakah Vega pernah menyewa pria sewaan? Oh, aku kalau pria nggak pernah nyewa, tapi aku sering nyewa PS Mas. PlayStation. Pria sewaan. Jangan kemana-mana, tetap di Uganda. Seorang cover masa kehausan masalah kayak gini ya. Ya gak mungkin lah. Oke, masih di Puan, Mat. Masih semangat? Mana suaranya? Luar biasa. Masih semangat? Kamu jangan mau kalah sama orang-orang berpendidikan. Walaupun kamu TKDO nggak berpendidikan, tapi Tuhan tetap akan membagi rezeki kepada orang yang berpendidikan maupun yang nggak berpendidikan. Tapi yang penting apa kabarnya nih Nabila? Alhamdulillah, api-api Mas Tukul. Kamu bikin semangat saya bekerja. Mas Tukul juga bikin saya semangat. Tadi nyanyinya Wakunca juga semangat gara-gara Mas Tukul. Kamu nyanyi kan denger randonnya bintang tamunya Nabila Gomez. Kamu tahu nggak? Saya mandi sampai 3 kali loh.
Hanya pengen ketemu sosok Nabila Gombeng. Tapi kok baunya kok beda, Mas? Apa? Loh, saya mandinya pakai ini bunga pasir saya. Kita mandinya pakai tai. Itu sangat luar biasa sekali. Alhamdulillah. Dirimu tuh Mas. ibarat mangga itu kayak matang pohon. Tinggal nyuci aja luarnya tapi dimakan sama kulitnya. Wah. Cocolin pakai apa, Mas? Cocolin. Nggak usah perlu dicocolin. Di situ sudah ada cocolannya. Gua demen banget bener. Kalau ibarat mangga, gue apa, Mas? Hah? Apa? Kamu mangga yang tiba-tiba rontok dengan sendiri. Itu busuk dong, jatuh. Itu busuk dong. Ya udah ibarat mangga, ibaratnya aku mangga, kan romantis ya. Iya. Kalau aku bunga, kamu pupuknya yang selalu nyemangatin aku. Enggak ceritanya. Kok aku bunga aku pupuk? Emang saya kotoran sapi ya? Kamu yang bikin cara berpakaian siapa sih? Kok kamu tuh sederhana tapi cuma hanya pakai pernik-pernik itu menarik ya? Kok kamu ngeliatinnya beda ya? Apanya? Orang tuh kalau ngeliatin tuh eyes to eyes. Oh, eyes to Iya. eyes. Kamu turun dikit, twing. Nah, ini kadang-kadang sudah omongan saya bener, tapi yang nangkep orangnya nggak bener tuh saya kayak gini. Apaan orang aku liatin gitu kok? Tuh kan, iya. Gak tahu, Bang. Ini Mega ini ada anak. Hari gini masih kayak orang kehausan aja. Seorang cover masa kehausan masalah kayak gini ya? Ya nggak mungkin lah. Ngobrolin tentang pria sewaan ya. Nabila tahu nggak sih pria sewaan itu seperti apa? Karena juga aku kurang paham seperti itu, yang pria-pria sewaan seperti itu. Tapi sempat tahu sih ada juga pria sewaan yang negatif di apa ya? Gimana ya, Mas ya? Kayak disewa-sewa nggak bener gitu dari melakukan Nggak bener itu apa maksudnya? hal negatif. Malah saya nggak ngerti nggak bener itu misalnya apa? Ngelakuin nggak bener itu bisa aja. Nanya lagi, ya itu masa lalu kamu itu. Sewa-sewa. Masa lalumu, masa lalumu, dan masa kita ke depan ya berdua ini. Oh gitu. Jadi ya ngelakuin hal yang negatif lah gitu, yang nggak harusnya di jalan yang benar gitu. Untuk Nabila nih, untuk Nabila single nih apa? Hah? Apa ya? Nabila single atau sudah punya pacar nih? Pernah kepikiran nggak untuk menggunakan jasa pria sewaan untuk mengisi kekosongan dan kesepian, monggo? Itu nggak bener lah kalau misalnya pakai pria sewaan gitu, nggak mau lah dan nggak setuju lah dengan halnya adanya pria sewaan kayak gitu. Jadi apa ya, yang bener-bener yang lurus-lurus aja deh, Mas. Gitu. Kalau yang pria sewaan itu kan sebenarnya dia itu, ini mau cerita tentang pria sewaannya nggak? Ya aku menurut kamu aja. Kamu Nah, ngomong dia- apa aku dengerin aja. Masih penasaran kamu? Pokoknya single apa kamu enggak? ngomong apa aja saya semangat. Kamu ngomongin apa aja gitu. Apa yang kamu ngomongin? Kamu pulang. Kurang ada yang baru. Gue disuruh pulang. Kamu udah bertamu udah Nggak mau lama. pulang, masih kurang goceng tadi. Ada ulet bulu. Tapi jagain Iya, Pak. Iya, Mbak. Model orang monyong kayak gini hati-hati. Dia kalau dikasih hati, mintanya jantung. Makanya udah megang-megang gini. Biasanya megang ke tetap di situ sih. Ini Islam. Lagian udah disiapin kursi di situ, ngapa duduk di sini? Lagian dia kan posisinya di sini, bener nggak? Ya. Bener nggak? Terus ngapain duduk di sini? Ngapain begini sama dia? Jangan dicontohin Gua juga. meragain, ini kan tidak pada tempatnya. Posisi lu di situ, di situ. Posisi bintang tamu di sini. Duduk di sini, megang-megang begini, apa? Ini emang acara bancakan apa gitu? Tahu jangan berani pegang-pegang dong. Udah nambah. Udah nambah. Ya udah masing-masing ya. Dasar.
Kembali ke pemirsa. Seperti apa dan bagaimanakah kisah dari para pria sewan ini? Kita lihat dulu cuplikan berikut ini. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Cinta dan kasih sayang umumnya terjadi di antara dua pasang individu yang memiliki perasaan yang sama. Namun apa jadinya bila kita tidak memiliki kekasih atau pasangan untuk berbagi? Kini di era serba modern, muncul fenomena sosial yang berkaitan dengan cinta dan asmara, di mana seorang individu menginginkan seorang kekasih untuk saling berbagi dalam jangka waktu yang bisa disesuaikan dan bisa dihargai dalam bentuk nominal. Mereka itu biasa disebut dengan nama gigolo. Gigolo atau gigolet dalam bahasa Prancis adalah laki-laki bayaran yang dipelihara dan disewa oleh seorang wanita sebagai kekasih atau pasangan dansa. Para gigolo atau penjual kepuasan ini umumnya ada yang berstatus cowok panggilan dan ada juga yang bergerilya secara mandiri mencari mangsa. Seperti di tempat kebugaran, hotel, klub malam, dan tempat strategis lainnya yang menurut mereka aman. Bahkan modusnya mulai berkembang di dunia maya, sehingga wanita yang kesepian bisa langsung menghubungi nomor telepon atau alamat email yang tertera. Fenomena ini merupakan salah satu budaya instan yang sudah berkembang di kalangan tertentu dalam masyarakat. Namun apa yang melatar belakangi motif mereka? Motif ekonomi adalah salah satunya. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa motif birahi dan petualangan cinta juga menjadi alasan bagi para penjual kepuasan ini. Nah, bagaimana cerita lengkap mengenai fenomena ini? Tunggu sesaat lagi di Bukan Empat Mata. Pemirsa, untuk jalan lagi bagaimana kisah perjalanan seorang pria sewan ini, langsung aja kita sambut Batman. Balik ke lab. Badannya mirip kamu ya. Waktu kamu belum susah. Apa kabarnya Batman ya? Baik, Mas. Luar biasa sekali ya. Ya, keren banget. Waktu muda saya dulu kayak gini ini ya. Kalau boleh tahu nih Mas Batman nih, bagaimanakah kisah awal perjalananmu menjadi seorang pria sewaan? Sebentar, jangan dijawab dulu. Karena iklannya ini pariwaranya itu kalau pengen masang ke sini tuh sampai nunggu tuh 10 tahun. Luar biasa. Karena ini sangat ditunggu-tunggu oleh pemirsa di seluruh alam semesta yang indah ini. Seperti apa penuturan Batman ini? Jangan kemana-mana, tetap di Bukan Empat Mata. Itu gimana waktu pertama kali melaksanakan tugas itu? Kayak pegawai honorer dan diangkat. Kembali ke lab. Untuk Mas Batman nih. Jadi bagaimana kisah awal perjalanannya Mas Batman menjadi seorang pria sewaan nih? Mohon maaf nih Mas. Iya Mas. Awalnya sih iseng Coba-coba. Ada teman, kebetulan ada teman profesinya seperti itu. Mas, udah lama. lebih keras lagi sih. Udah lama. Jadi ditawarin dah tuh. Lo kan punya tampang nih, gitu katanya. Kenapa lu nggak coba aja? Gua aja banyak yang laku lah gitu. Maksudnya gua aja gak setampan lo aja banyak yang laku ya. Terus kamu ini udah ada dasar yang ada selling point lah ya. Coba aja katanya gitu. Ya udah coba-coba. Awalnya diajak dah tuh. Di mana pertama awalnya? Ke arisan gitu. Saya arisannya.
ada di sebuah kayak apa sih? Kafe gitu. Mall, apartemen, Karaoke. Awalnya saya cuma duduk-duduk doang, ngeliat. Nah, lu duduk aja biar lu tahu dah situasinya gimana nih. Perhatiin, akhirnya udah paham. Ada someone yang melihat dirimu ya. Oh iya, awalnya kan istilahnya kayak, oh itu boleh juga tuh gitu. Iya. Ya, awalnya nomor, ada yang deket-deketin. Nah, besok kalau free, waktunya free, boleh temenin saya gitu. Akhirnya nemenin. Akhirnya? Janjian pertama di mana? Di rumah atau di tempat? Nggak, di tempat perbelanjaan seperti mall gitu. Mungkin Mega silakan. Iya, terus itu gimana waktu pertama kali melaksanakan tugas itu? Kayak pegawai honorer udah diangkat pelaksanaan tugas. Ya nggak apa-apa, mungkin bahasanya Mega gitu. Ya pasti awalnya deg-degan lah kan gitu. Tapi setelah berpikir ini sama kayak pacaran juga sih gitu. Jadi kayak pacaran. Waktu itu Jatuhnya, yang malling kamu usia berapa? sekitar 35. Oh masih muda. Masih muda. Seumuran Mega lah ya. Itu aku 35. Ini berapa ini? Enggak, dia bilang yang ceweknya itu seumuran 35. Nah, kamu ini 45. 35 masih seoke si Frida gini lah. Ya, terus? Ya gitu, terus jalannya paling waktunya itu lama, cuma nemenin doang, jalan sana sini. Terus malam kita Makan. minum. Biasanya kan gitu, diajak ditawarin sedikit biar lebih nyaman. Akhirnya terjadilah. Terus? Ya ini orang yang gini pertanyaan kritis loh. Ini pertanyaan kayak orang ditangkap, tahu nggak? Coba aja Pak, lihat aja. Mas Batman, pernah ada permintaan paling aneh nggak dari klien? Atau mungkin dari ada klien yang sejenis, apakah Anda meladeni juga? Ini pertanyaan. Maaf ya, pertanyaan Iya, maaf iya. ya. Lu bukan nanya, bilang aja lu juga mau ngoling kan? Paling saya mah enggak ke cowok juga khusus Enggak, kalau itu enggak ya. Terus pengalaman uniknya itu paling pernah ditawar sama wanita yang setengah tua dan sekitarnya gitu. Sekitarnya, tengah di sekitar. Kayak wilayah aja. DKI dan sekitarnya. itu nawarnya kayak nawar terong atau gimana? Bukan, maksudnya Udah memang. Oh pokoknya orang tua yang benar-benar 80, 90 gitu ya. bukan. Jadi 100 tahun kali ya? 50. Pokoknya kalau saya ngeliat tuh ini enggak, sebenarnya cocoknya bukan untuk ini lagi nih, tobat nih orang gitu. Jadi Ngerti tempat aja. Terus jadi gimana ditawar? Memang kisaran harganya berapa kalau untuk sewa kamu? Mega nyoba ya. Enggak, sama gua gratis deh Kak. Ngapain gua nyewa gerobak odong-odong? Ini Mas, jawab dulu Mas. Biasanya untuk sekali sewa kamu tuh jadi satu hari jadi harganya tuh tergantung. Jadi kita lihat nih, mungkin saya masih baru nih. Jadi ngeliat, ini masih bagus nih gitu istilahnya. Udah lah, nggak apa-apa, nggak mahal-mahal juga gitu. Jadi negotiable ya kamu semakin tua, semakin berumur, jadi kita juga semakin mahal. pasang lah. Luar. Semakin usianya perempuan berumur malah makin mahal harganya. Ini pernyataan yang tadi tuh, semakin misalnya semakin berumur, semakin mahal. Iya. Jadi kalau dia semakin tua tuh, jadi kalau kita cowok kan butuh sebuah Visualnya gitu. rangsangan lah istilahnya. Wah, iya. kalau udah tua nggak susah untuk Dianya yang susah. Amali karena
ada-ada aja. Baru tahu. Nabila. Baru tahu. Nabila, Iya, kalau Mas. seandainya ini ternyata kekasihmu belakangan ketahuan berprestasi sebagai pria sewan, apa yang akan kamu lakukan? Monggo. Soalnya belum punya Mas, jadinya gimana ya? Kalau misalnya ada dan ketahuan ke belakangan dia begitu ya suruh memilih lah. Jalurnya dia mau begitu ya monggo, tapi jangan sama saya lagi gitu. Karena saya kurang setuju, kurang sejalur, sependapat dengan dia profesinya seperti itu. Nah, beda-beda ya. Untuk Batman, dengan profesi kamu ini pastinya menuntut dirimu untuk bergonta-ganti pasangan yang berbeda-beda. Apakah dirimu pernah punya pengalaman menderita penyakit di bagian tertentu ini? Penyakit di bagian tertentu apa? Nggak, maksudnya apa kamu nggak khawatir terkena penyakit? Tadinya itu penyakit di balik bibir ada bulat-bulat. Di balik bibir kamu? Sariah. Sariawan. Nggak bercanda jadi. Lu bercanda gimana sih, serius? Iya pegang. Bukan apa-apa kalau bilang penyakit di belakang bibir dia lebih parah soalnya. Ini bukan penyakit, bengkak permanen. Jadi tadi saya kan masih milih-milih juga. Oh ini kayaknya masih Kelihatan dari mana kalau dia berpenyakit, dia bersih enggaknya? bersih lah. Jadi kayak mbak ini kan bersih gitu. Mbak Bella bersih, ini Nabila. Ya sama Kalau ini backing vokalnya itu. bersih juga. Kalau yang sampingnya ini pakai kacamata. Ya, siapa tahu dia selera mah tahu betis ya. Loh, tanya ini tahu petis prasojo enak ya. Apalagi pakai petisnya itu yang banyak atau cabenya banyak. Pemirsa, bagaimanakah profesi pria sewan ini jika dilihat dari sudut pandang kesehatan? Langsung aja kita sambut Dokter Boyke. Oh, silakan. Oh, di depan dulu dok, di depan sini. Pemirsa, we will back after this commercial break. Don't go anywhere. Stay tuned on me. I'll be back. Bukan Pak? Ya mungkin Mbak Tega kali. Alasannya apa? Apa gestur tubuhnya atau apa monggo mungkin? Enggak sih, pas Mas tanya begitu hati yang berbicara tadi. Oke, masih di Bukan Pak. Masih semangat. Mana suaranya? Masih semangat? Mana suaranya? Kembali ke lab. Selamat malam Pak Dokter Boyke. Selamat malam Tuku. Bagaimana kabarnya? Kabar baik, masih Senang seminar, masih praktek. Alhamdulillah diberi kesehatan sama Amin. Allah. Subhanallah. Selamat datang Pak Dokter. Langsung aja nih. Penyakit apa saja sih yang ditimbulkan apabila kita suka bergonta-ganti pasangan, Monggo? Ya, untuk pria dan wanita itu penyakit-penyakit kelamin seperti kencing nanah atau gonore, ya, sifilis atau raja singa, kemudian jengger ayam atau kondiloma acuminata, ya, kemudian juga ada herpes kelamin, dan paling kita takutkan sekarang adalah HIV/AIDS. Dan tambahan buat wanitanya bisa terjadi juga kanker serviks atau kanker mulut rahim.
Itu diakibatkan apakah yang prianya berganti-ganti pasangan ataukah yang wanitanya juga berganti-ganti pasangan. Kalau nggak berganti pasangan masih aman-aman aja ya? Insya Allah aman, karena penyakit-penyakit itu disebut penyakit menular seksual, penyakit yang ditularkan akibat hubungan seksual. Seperti penyakit kanker mulut rahim memang 85% hubungan seks. Baru sisanya karena air, toilet kotor, handuk itu cuma sekedar ya seperti lifestyle-nya. Oh, jadi bisa aja handuk sama itu Iya. toilet. Dan penyakit kelamin ini juga sampai saat ini, apalagi kita takutkan HIV/AIDS yang belum ada obatnya sampai sekarang. Indonesia itu termasuk penyakit HIV/AIDS-nya paling cepat pertumbuhannya di Asia Pasifik. Diduga dari masyarakat kita itu sekitar 3,2 juta penduduk kita yang sudah tertular dengan HIV/AIDS. Tanda-tandanya, ciri-cirinya kayak apa ya? Nah, Jangan lihat ke sana dong Mas, kasihan banget sih. nah ini yang menjadi persoalan itu. HIV/AIDS itu pada stadium awal tidak memberikan gejala apapun. Sementara dia bisa menularkan kepada setiap orang. Jadi sehat aja. Kita nggak tahu, mungkin saya, mungkin ini ada HIV/AIDS ya. Kalau perilaku seks kita nggak benar, kemungkinan ada. Baru nanti setelah 5 tahun atau 10 tahun baru keluarlah penyakitnya itu. Seperti misalnya ada benjolan, AIDS-nya itu dengan gejala akibat menurunnya kekebalan tubuh. Seperti mukanya menjadi seperti keluar sarkoma, kemudian batuk-batuk darah, tubuhnya menjadi kurus kering, kemudian juga mulutnya penuh dengan jamur, TBC, batuk darah. Seperti itu nanti kalau sudah 10 tahun. Luar biasa ya. Nah, seperti itulah. Kamu hindari kayak gitu. Hindari. Mendingan kamu selesaikan di kamar mandi dah. Ngapain di kamar mandi? Ini daripada macem-macem. Oh, Ini iya. kalau di kamar mandi masuk tak dengerin, maaf ya nak, kamu lahir tanpa seorang ibu. Kembali ke lab. Jangan dong Mas, mendingan tanya sama dokter Boyke gimana cara pelampiasan yang tepat itu. Maksudnya kamu apa saya yang nanya nih? Enggak, ini dokter Boyke. Nah, itu sebetulnya pertanyaan dalam hati kecilmu. Daripada nuduh. Daripada menuduh orang, katanya gitu. Untuk dokter Boyke. Bagaimana cara pencegahan semua penyakit berbahaya tersebut, dok? Monggo, dok. Iya. Jadi kita ada yang namanya ABCDE. A, abstinensia untuk HIV/AIDS terutama ya, penyakit yang ditularkan oleh virus yang belum ada obatnya. Tidak melakukan hubungan seks meskipun jauh dari pasangan. B, be faithful, artinya setia kepada pasangan. C, kalau terpaksa banget, kalau setan sudah merasuki diri kita, lakukanlah hubungan seks menggunakan kondom. Meskipun kondom itu tidak menjamin 100%. D, don't inject, artinya jangan menyuntik. Misalnya pengguna narkoba, berganti-ganti suntikan, itu penularan HIV paling penting. Dan yang E, edukasi, pendidikan yang seperti inilah, dengan tumpul acara-acara seperti ini santai, tapi isinya adalah mengedukasi masyarakat untuk tidak melakukan seks bebas. Betul. Luar biasa ya. Pak dokter nih kadang-kadang ngangenin, makanya tuh kepengen ini Pak dokter, saya pengen usul ke tim kreatif. Pak dokter itu seminggu sekali, jadi untuk memberikan suatu inspiring ke pemirsa, bagaimana ya bukan hanya soal seks aja, soal menjaga keharmonisan rumah tangga, bagaimana soal cepat punya momongan, dan bagaimana yang diambil sisi positifnya. Seminggu sekali, tiap hari Jumat atau Senin atau Selasa. Insya Allah. Kalau Allah masih memberikan umur, masih memberikan kemampuan, alhamdulillah. Sejauh ini apakah dokter memiliki pasien yang terkena penyakit-penyakit tersebut, dan keluhan apa yang paling parah dari pasien yang bersangkutan? Pasien saya juga banyak yang gigolo, ya, yang artinya gay, kemudian juga wanita pekerja seks, ya. Jadi sebanyak ini yang paling sering adalah, yang paling banyak terkena justru sekarang itu adalah herpes kelamin. Itu juga sama, kalau HIV/AIDS mati, kalau herpes itu menderita seumur hidup, tidak bisa sembuh. Apa itu penyakitnya seperti ya, apa? jadi biasanya timbul bintil-bintil di sekitar alat kelamin. Kalau itu ada kelihatan gejalanya seperti itu cukup banyak. Dan jengger ayam juga akhir-akhir ini banyak sekali, dan itu jengger ayam itu juga salah satu faktor predisposing untuk terjadinya kanker mulut rahim. Dan jengger ayam saya cukup banyak menemukan juga pada tempat kos-kosan. Mereka yang melakukan seks bebas, menyewa tempat kos bersama-sama, itu juga sering kena penyakit jengger ayam atau Condyloma acuminata ini. Biasanya harus diobatinya dengan podofilin atau dikoter.
dibakar ininya, jenggernya. Dan sering juga ditemukan justru pada wanita hamil. Apa ya? Kayak sate dibakar. Iya, dibakar. Kalau nggak, itu virusnya nggak bisa mati. Itu dibakar, itunya doang yang hilang, Dok. Yang iya, memang itunya. Tapi gosong sakit, nggak dibius dulu. Adanya, Mas. Kembali ke laptop. Ya. Setelah mendengar pemaparan dari Dokter Boyke, apa tanggapan dirimu? Ada niat untuk berhenti profesi atau mungkin antisipasi seperti pakai kondom rangkap 20 atau ya kan bisa dirangkap sampai 25 ya dokter ya? Ya biarpun dirangkap pakai kondom, dosanya kan tetap nggak berkurang. Oh gitu. Mungkin Bener-bener dokter. mungkin Mas untuk jangka waktu sekarang sampai berapa waktu kemudian nanti mungkin menjaga aja dulu gitu. Kalau untuk berhenti Pikir-pikir dulu. Udah biasa. Sebetulnya apa alasannya kamu bertahan di profesi ini sih, Batman? itu tadi kan materi jatuhnya. Karena materi. Materi dan satu lagi Kayak hobi. kepuasan ya, kepuasan seks lah. Hobi. Ya. Ya bisa dibilang hobi. Tapi sebetulnya kamu udah punya pacar belum? Belum. Oh belum. Memang sengaja ya? Nggak Sengaja. Kalau yang pengen nyari pacar yang sosoknya seperti apa? Vega, Nabila, Ya, backing vokal ini. Empat ini diantara kamu yang selera yang mana? Sosoknya yang Kayak Mas mungkin Tukul. Ya. Enggak ini kan ditanya selera. Iya, nggak apa-apa. harus ini Mas. Ya enggak, maksudnya empat ada selera kamu enggak di empat ini kalau kan seperti saya, aku milih yang model kayak Susi karena feminim gitu. Loh, kakinya Susi itu bagus. Saya tuh kalau kakinya Susi itu ada yang gini satu aku nggak mau. Kakinya Susi itu bagus. Bebek kan begitu kan kaki bebek. Coba lihat Dari cewek empat dari ini. kaki. Ya mungkin Mbak Vega kali. Alasannya apa? Alasannya apa? Apa gestur tubuhnya atau apa monggo mungkin? Enggak sih, pas Mas tanya begitu hati yang berbicara tadi. Klik ya, senyawa. Di sini kayak sinyalnya begitu lihat sinyalnya. Kembali ke laptop. Untuk Dokter Boyke. Ini tips penting sekali. Seminggu sekali itu membahas tentang. Adakah tips agar kita tetap setia pada pasangan dan dapat membahagiakan pasangannya supaya tidak mencari pelarian dengan yang lain? Dan obat-obat apa ya dokter ya? Ini dia belakang ini, Itu kan aku sudah ada dokternya. Dari penelitian kita di Klinik Pasutri, 58% perselingkuhan, perceraian, ya, free sex itu disebabkan renggangnya hubungan suami istri itu disebabkan karena komunikasi. Jadi perbaiki nomor satu adalah komunikasi antara suami istri. Mengapa Tuhan memberikan dua telinga yang terbuka dan satu mulut yang tertutup? Karena Tuhan menghendaki pasangan itu mendengarkan pasangannya. Suami mendengarkan istrinya, istrinya mendengarkan suaminya, ibu mendengarkan anaknya, pemimpin mendengarkan rakyatnya. Itu tujuannya. Yang kedua, 28-30% itu adalah faktor seks dan penampilan. Jadi jangan dilupakan, seks itu penting, ya. Jadi tetap harus dijaga, jangan sampai editansil, ejakulasi dini tanpa hasil, jangan sampai mengalami disfungsi ereksi, ya. Dan penampilan, jangan sampai misalnya untuk para pria juga jangan sampai gemuk perutnya, karena beberapa wanita juga melihat perut prianya gemuk tidak berselera untuk melakukan hubungan seks. Dan ada juga yang bilang kalau perut buncit itu bisa berpengaruh terhadap faktor terhadap faktor seksual ya, dan juga orang yang perutnya buncit juga seringkali mudah terserang stroke, gangguan jantung. Dan yang jelas kalau perutnya buncit itu ada penelitian kan, seksual mengatakan bahwa perutnya bertambah 7 inci, ukuran alat kelaminnya berkurang 1 inci. Kamu mau nunjuk-nunjuk saya? Buncit apa? Jangan jahat dong, enak aja Mas Tukul tuh perutnya nggak buncit, mulutnya doang ya Mas. Ini kok nunjuk-nunjuk saya apa aku kelihatan buncit banget tahu?
Pepi itu Pepi. Terus. Ya, Bagus kemudian sih. faktor-faktor yang lain yang mesti diperhatikan bahwa setiap pasangan itu harus mau melakukan dalam seks ya teknik dan variasi-variasi yang baru, posisi-posisi mencoba. Dari berapa persen yang suka tuh teknik yang seperti apa nih, Dok? Komunikasi makanya Enggak teknik yang itu loh. komunikasi dong. Artinya kedua-duanya harus saling menyukai. Jangan artinya melakukan dengan cara yang sama karena itu membosankan. Tapi cara yang lain itu misalnya bulan madu berdua. Meskipun sudah menikah 10 tahun, 20 tahun tetap melakukan bulan madu, anak-anak dititipkan sama neneknya. Ini kayak backing vokalnya cengangah. Ini kita ngobrol serius, enak-enak diambil positifnya. Kayak burung dara mau nikah aja. Bagus tuh Kak Dokter. Ya, jadi kita lakukan ya kayak Tukul sama Susi kan udah menikah cukup lama. Oh iya. Jadi artinya berjalanlah berdua, bikin bulan madu tuh kalau bisa setiap tahun seperti itu. Setuju saya. Setuju sekali. Itu sudah sering dilakukan. Berdua jangan ajak keluarga rame-rame loh Mas. Mas Tukul, aku tanya tempat favorit Mas Tukul di mana? Kenapa? Emang kalau lu mau ngajak bulan madu sama gua? Sama aku. Enggak Mas. Kalau gua nih di tempat mana aja yang penting. Asik. Nah ini juga salah satu rahasia. Salah satu rahasia. Saya bukan tempatnya, hatinya. Hatinya betul. Dan menerima segala kelebihan dan kekurangan pasangan. Itu yang paling I do agree. Good. Mas, mau nanya sebentar, boleh satu Boleh. ke Pak Dokter. Pak Dokter, ini ada fenomena yang saya tahu. Ya. Sekarang katanya kebanyakan ada yang banyak yang impotensi parsial. Dia akan lebih menyukai yang lain. Iya. Dia akan bisa lebih ketimbang dengan istrinya kadang nggak mau. Nah itu kenapa? Mas Nah Tukul? itu tadi dikatakan 30% faktor penampilan karena mungkin Jenuh, gitu. si pria atau wanitanya tidak berusaha untuk tampil berbagai iya. macam Jadi variasi nggak, dengan gaya. Misalnya hari ini pakai baju jeans, besoknya disanggur rambutnya, Iya, besoknya pakai baju mini. Fashion Jadi juga fantasi gitu, iya. fantasinya. Pakai seragam SMA gitu dong. Pada Pega udah pernah nyobain nggak? Pega udah pernah nyobain. Enggak dong, belum. Aku waktu itu seragam. Untuk permintaan suami lu gitu ya. Tuh kata dokter Itu nggak Pilihan. Itu nggak apa-apa, itu Iya, bagus betul. sekali gitu. Jadi si suami ataupun si istri selalu melihat pasangannya itu baru dalam setiap kali. Iya benar. Setuju. Pakaian orang belanja ke pasar, androk, daster. Aduh, daster terus dikucir gini nggak jelas. Nawar sama tukang sayurnya sampai pucet. Kembali ke lab. Untuk Nabila dan Batman ini. Adakah yang mau disampaikan kepada pemirsa di rumah mengenai tema kita hari ini? Monggo silakan ke kamera. Kalau nggak kuat kakinya diangkat. Ya Mas, kalau aku sih ada pria yang cowok-cowok yang sewaan kayak gitu, mudah-mudahan lebih sadar lagi bahwa sesuatu yang instan tuh nggak bagus gitu kan. Masih banyak yang harus dilakukan kegiatan positif untuk menghasilkan kalau misalnya pengennya dapat uang cepat banyak, itu bisa berkarya lewat seni, terus juga lebih mendekatkan diri untuk agama secara agamisnya juga kan, bisa lewat situ juga gitu. Dari Mas Batman. Ya mungkin buat orang-orang muda yang di sana itu lebih mendekat ke ini aja dah, ke Tuhan. Jadi jangan ngelakuin hal-hal yang seperti yang saya lakuin gitu. Ya, kalau saya menginginkan agar cintailah pasanganmu apa adanya. Dan cinta itu akan bertumbuh berserta dengan bertambahnya dengan usia. Dan jagalah itu semua dengan tetap melakukan teknik-teknik variasi seks ya, variasi komunikasi itu dengan sebaik-sebaiknya. Karena dengan cara seperti itu mudah-mudahan perkawinan bisa dipertahankan sepanjang. Amin. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Bukan Banget.
masih di Bukan Bat. Balik ke laptop. Pemirsa, kebajikan itu adalah budi pekerti yang baik dan dosa itu adalah segala sesuatu yang menggilasakan perasaan. Maka bijaksanakanlah untuk menentukan pilihan. Terima kasih untuk bintang tamu saya pada malam hari ini, Nabila Gomez, Batman, dan Dr. Boyke. Dan kita sambut penampilan indah dari Nabila Gomez. Kita boleh gerimis bareng-bareng ya. Yuk. Ayo mas, semuanya mau nggak? Semuanya. Kita boleh gerimis ya. Jangan kepo. Tiap aku bangun pagi, belum sarapan lagi, kamu sudah telepon. Hari ini kemana? Ada urusan apa? Semuanya kamu tanya-tanya. Pergi kemana? Dengan siapa? Pulangnya jam berapa?